HP Vivo ini udah turun harga. Pertama kali launching harganya 1,6 juta rupiah. Sekarang kalian bisa beli dengan harga cuma 1,2 juta rupiah aja. Udah bisa main game PUBG loh tuh. Gironya ya software sih, tapi oke. Harganya udah murah dan ini udah ada NFC-nya di harga 1,2 juta. Kalau kalian beli, saksikan video ini sampai habis ya. Yakin beli atau enggak? Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone spesial banget teman-teman ya. Dan ini adalah smartphone yang mungkin cocok banget nih buat hadiah lebaran nanti. Siapa tahu nih yang mau pulang kampung dan mau belikan kado nih buat sepupunya, buat kakek neneknya atau ibu bapaknya di rumah, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Nah, smartphone ini tuh kita dapetin di harga cuma 1,2 juta dan dapetin spek yang lumayan oke, dan menurut saya sih udah cukup banget nih dipakai di tahun 2025. Nah, kalian pasti penasaran banget nih apa smartphone-nya? Ya udah, kita pindah dulu kamera ke atas buat unboxing dulu ya. Oke, kita sudah di meja unboxing teman-teman ya. Kita langsung aja unboxing paketnya. Dan ini adalah Vivo, yaitu adalah Vivo Y18 teman-teman ya. Dan ini ada NFC-nya. Kemudian ini saya beli varian RAM 4GB dengan internal storage di 64GB teman-teman ya. Nah, ini tuh kelebihannya ya, kamera 50MP, kemudian brightness tinggi, jadi cocok banget nih buat ngecek sih mestinya ya. Kemudian baterai 5000 mAh dengan fast charging ya. Oke, kita coba langsung aja lihat paket dalam penjualannya. Oke, dalamnya ada HP-nya, kita taruh dulu. Secara packaging, Vivo walaupun seri entry level ternyata bagus ya. Ada gininya, kemudian ada case-nya, bumpernya ya. Dan ini lumayan bagus ya, tebel. Dan ini kalau jatuh sih aman banget. Nah, kalau ini HP-nya nggak tahan banting ya. Beda nih sama Realme Note 60 yang pernah kita bahas, itu emang tahan banting. Dan ini kita dapat kartu garansi sama panduan ringkasnya. Ini kita dapat adapter charger. Dan ini adapter chargernya, outputnya hingga 18 watt teman-teman ya. Tuh. Dan ini bentuknya emang lebih bagus ya, dan emang lebih niat bikinnya. Kalau Transsion Holding dikasih stiker aja biasanya untuk ngilangin bahwa itu masih dari Cina bawa ke Indonesia gitu ya mungkin ya. Karena masih stiker-stiker gitu rendang ya. Ntar saya punya si Transsion Holding, cuma saya lupa taruh di mana untuk adapter charger. Ini lumayan berat dan oke, 18 watt ya. Dan di sini tuh kita dapat kabel data USB Type-C. Secara packaging rapi teman-teman ya. Nih. Jadi emang niat banget nih, beda nih sama Samsung gitu ya. Atau Transsion Holding pun masih sembarangan naruh packagingnya. Ini rapi banget. Oke, kita lihat apinya dulu. Nih, ini saya maksud rapi juga ya. Stikernya taruh di sini, bukan di HP-nya. Jadi bikin HP-nya kan jelek. Dan ini wow, desainnya cakep menurut saya untuk entry level ya teman-teman ya. Nih, tuh. Ya, kasih ke ibu sih seneng banget sih mestinya ya. Kalau ke istri, ya emang kalau kalian gak punya budget beliin iPhone gitu ya, misalnya beli iPhone 11 Pro Max harga 3 juta, 4 juta, ya mending beli ini aja dulu sambil nabung, nanti kalau udah punya budget beli yang lebih mahalan lagi. Nah, ini secara desain saya seneng banget, ada lekukan garis seperti ini ya, didetailin tuh, bisa dilihat tuh. Warna hijaunya juga unyu-unyu banget, ini warna unyu juga ya, warna, biasanya kan chrome ya, ikut nih warna hijau juga, hijau ke krum-kruman tuh. Kesan mewahnya tuh dapat banget ya, walaupun seri entry level. Oke, kita coba pasang case-nya. Nih, case-nya udah kepasang teman-teman ya, dan presisi semua dari lubang speakernya. Lubang-lubangnya juga presisi semua, dan secara case juga bagus teman-teman ya, udah tebal jadi jatuh aman sih. Nah, di sebelah kanan ada tombol power. Kalau nggak salah merangkap sama fingerprint ya, ntar kita coba ya testing ya. Terus ada volume up, volume down. Di bagian atas ada lubang speaker. Di sini tuh ada SIM tray, kita coba lihat nih. Dia sudah mendukung triple slot ya, jadi bisa dual SIM sama satu micro SD. Kemudian di bagian bawah ini ada lubang mic teman-teman ya, yang ini. Dan ini ada lubang USB Type-C untuk chargernya, dan ini ada lubang jack audio. Oke, ini tulisan Vivo. Kemudian kita lihat bagian depannya. Oke, nyala ya. Nah,
Oke, ini dia tampilan awal dari Vivo Y18 teman-teman ya. Tampilannya simple banget, elegan menurut saya. Dan di sini tuh untuk bloatware-nya juga nggak terlalu banyak, cuma ada beberapa aja ya yang bisa dihapus. Kayak game-game ini bisa dihapus ya. Kita coba hapus. Oke, ini bisa dihapus teman-teman ya. Tuh, bisa dihapus. Dan kalau kita cek di pengaturan dulu, di RAM dan penyimpanan, ini storage-nya 64 GB ya, cuma bisa ditambah lagi teman-teman kalau merasa kurang. Nih, kepakainya di 17 GB, sisanya lagi segitu teman-teman ya. Tuh, gimana? Dan RAM-nya sisanya lagi 3 GB. Nah, kita mau install beberapa aplikasi dulu buat uji coba smartphone ini. Kita mau juga testing game PUBG Mobile, apakah bisa atau enggak ya. Ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail smartphone-nya. Saya mau rapikan dulu mejanya. Dan ini kita sudah install beberapa aplikasi buat uji coba smartphone Vivo Y18. Nah, pertama kita mau bahas di bagian harga. Untuk varian RAM 4 dengan internal storage di 64 GB, pertama kali launching harganya di 1,599. Nah, sekarang udah turun ya jadi 1,2 juta rupiah. Nah, makanya kita beli buat uji coba smartphone-nya. Karena di range harga 1,2 juta, palingan tuh kalian dapat transit holding gitu ya, kayak Tecno, Itel, atau Infinix. Ya, biasanya tuh beberapa orang ya agak mungkin kurang percaya beli smartphone itu. Kecuali anak muda yang emang sering nonton review pasti tahu speknya. Tapi kalau buat orang tua, nah buat kakak-kakak perempuan itu pastinya taunya Vivo, Oppo gitu, atau nggak Samsung, atau nggak di iPhone gitu ya. Nah, ini seri murahnya ya cocok banget nih buat hadiah karena harga udah turun teman-teman ya. Nah, untuk dimensi juga compact ya, dengan tebal cuma di 8 mili aja ya. Dan di sini tuh cuma beratnya di 185 gram. Nah, HP ini tuh udah ternyata IP rating IP54, jadi cocok banget nih buat ya hujan-hujanan itu masih bisa lah ya. Cuma kalau dibanting enggak ya, karena emang nggak ada sertifikasinya. Nah, smartphone ini juga materialnya masih plastik juga teman-teman ya. Nah, untuk UI-nya gimana bang? Nah, untuk UI-nya dia pakai Pantops OS ya, seri 14. Dan di sini tuh Android-nya sudah Android 14 teman-teman ya, jadi udah terbaru. Dan kalau kita coba cek di pembaruan sistem, kita coba cek ya apakah ada update sistem. Ternyata ada ya untuk perbaikan kayak aplikasi, sistem, dan kayak escape capture gitu ya, ada nih. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau kalian beli HP Vivo, walaupun seri entry level, untuk update softwarenya masih terjamin banget ya. Oke, dari sini dia sudah menggunakan Android 14 yang mana ini udah enak banget sih ya. Yang untuk sistem sih saya nggak terlalu ngeluh untuk Vivo ini. Nah, kalau kita megang sama HyperOS sih masih menang ini. Kalau kita bandingin sama Infinix, UI Infinix ya kayak XOS, terus Tecno HiOS, Itel OS sih saya paling demen pasti Pantops OS teman-teman ya. Apalagi kalau Vivo bisa masukin UI yang dia punya yang sudah develop, dimasukin ke HP ini mesti bagus ya mestinya. Kita tunggu ya apakah Vivo bakalan buat OS sendiri dan bakalan disebar ke masyarakat ya. Kalau saat ini kita lihat kan masih kayak ya belum diglobalkan gitu ya secara resmi untuk UI yang sudah dibikin sama Vivo-nya. Nah, untuk UI nggak ada masalah sama sekali, cuma ada bloatware yang bisa dihapus gitu teman-teman. Kalau kalian pengen hapus ya hapus-hapus aja untuk aplikasi-aplikasi yang nggak berguna ya. Kalau tadi itu kayak ada CapCut, kemudian kayak ada ya aplikasi-aplikasi nggak berguna gitu. Nih Truecaller apa nih? Truecaller, kok ada Truecaller sini? Nih kayak ini ya bisa dihapus teman-teman ya. Tinggal kalian hapus saja. Ini TikTok nih. Ini kita nggak install ya, hapus aja gitu teman-teman ya. Dan kita lanjut buat bahas bagian berikutnya adalah di bagian layar. Untuk bagian layar ini nggak ada istimewa sekali, tapi kalau kita bandingin sama HP entry level Transition Holding ini tentunya lebih baik teman-teman ya. Dan dia menggunakan layar SD Plus ya teman-teman ya, jadi belum Full HD. Nah, buat layar ini udah enak banget dipakai bawah sinar matahari juga udah enak karena dia sudah mendukung peak brightness itu sampai 840 nits ya, yang mana kalau HP-HP yang lain tuh masih 500 nits, ini udah 800-an nits. Dan ukuran layarnya ya standar aja ya, di 6,56 inch, kemudian di sini tuh refresh rate masih di 90 Hz, belum di 120 Hz. Touch sampling rate-nya sampai 118 teman-teman ya. Ini 120. 120 ya, salah saya. Dan di sini tuh untuk kerapatan layarnya ada di 269 ppi. Kemudian di sini tuh multi touch-nya kita uji coba multi touch dari HP ini. Oh, sensor box. Nah, tuh. Lumayan enak sih ya buat pindah-pindah aplikasi, nggak terlalu lemot banget ya. Karena chipsetnya udah mumpuni menurut saya. Nah, ini ya bedanya kalau kalian beli HP Vivo gitu ya. Karena dia mendukung sampai 10 sentuhan. Ya. Ntar ini Google Detect-nya
segini. Ini biasanya 11 sentuhan sih ya. Cuma ini ada yang perlu kita setting, semua belum kita setting ya. Ini dapatnya 6, tapi ini sudah mendukung 10 sentuhan ya, karena aplikasinya nggak dukung nih. Terus kemudian yang paling spesial adalah nontonnya teman-teman ya. Siapa tahu nih teman-teman nonton Netflix itu ya, ini sudah menggunakan security level yaitu L1, yang mana sudah bisa nonton Netflix sudah Full HD. Nah kalau sudah seperti ini kan enak ya, nonton Netflix itu enak banget. Siapa tahu teman-teman yang suka nonton dramanya di Netflix, yang tentunya butuh gambar yang bagus ya, ini bisa jadi solusinya. Tadi sudah saya install Netflix nih, biar teman-teman tahu nih gimana sih hasil gambarnya. Nih, kita sudah masuk aplikasi Netflix. Nih, kalian mau nonton apa nih? Silakan aja di sini. Misalkan kayak Sakamoto Days nih. Udah episode 6 ya? Kita nontonnya di Netflix sih. Dan ini udah enak sih mesti ya. Dan warnanya juga udah keluar menurut saya. Ada suara motor. Ya emang suara speakernya nggak terlalu bagus ya, karena masih single speaker. Tapi oke lah, harga murah ya dapat HP Pimpo. Dan menurut saya sih kalau nonton Netflix ini udah enak banget, detail warnanya juga udah keluar. Bener enak sih ya. Oke, saya nonton lah, belum nonton nih episode 6, baru keluar kayaknya. Oke, kita lanjut buat pembahasan berikutnya, yaitu adalah di bagian performa teman-teman ya. Nah untuk bagian performa jangan anggap remeh banget ya. Dia bukan pakai chipset yang kentang, bukan pakai chipset yang kenceng ya. Jadi tengah-tengah gitu. Nah kita lihat bagian performanya dulu menggunakan depth checks. Oke, kita masuk ke hardware. Nah, dia menggunakan MediaTek Helio G85 yang kalau kita cari di pasaran itu emang agak sulit nih, harga 1,2 juta dapat Helio G85 ya. Kalau kalian nambah budget sih 200.000 itu baru dapat, yaitu di HP Poco C75 atau enggak di Infinix, ada juga Infinix ya, Infinix Hot apa saya lupa yang pakai Helio G85 ya. Ya, chipset ini udah lumayan oke lah ya. Dan CPU-nya adalah Cortex-nya ya, A55 sama A75 ya. Jadi udah cukup lah buat harian, udah cukup banget. Fabrikasi 12 nanometer dan GPU-nya menggunakan GPU Mali G52 MC2 teman-teman ya. Nah, untuk RAM-nya ini yang jadi perhatikan banget ya. RAM-nya hanya 4 GB, LPDDR4X dan storage-nya ada di 64 GB. Nah, kalau storage-nya 128 GB kan oke. Jadi kalau kalian beli ini tuh pastiin kalian sudah punya memori card tambahan buat nambahin ya, karena storage 64 GB pasti terasa cekak banget di tahun 2025 ini. Tapi kalau sekedar buat WA, buat TikTok sama Facebook udah cukup banget ya. Dan foto-foto jangan di-download. Jadi jangan, kalau kita masuk ke grup WA itu jangan di-download foto-fotonya. Jadi cepat penuh HP-nya ya. Dan untuk tipe memorinya masih di eMMC ya, dan baterainya 5000 mAh dan dukungan chargernya ini kan 15 watt ya. Cuma saya dapat charger 18 watt. Kayaknya sih nggak support ya. Mentok sih 15 watt aja kayaknya ya. Dan fitur lainnya dari smartphone ini adalah adanya side fingerprint, kemudian Bluetooth 5.0, yang paling spesial adalah NFC ya. Vivo dengan harga 1,2 juta tapi dapat NFC ya. Ini jadi pilihannya teman-teman ya. Dan NFC ini sudah multifungsi, jadi udah bisa digunain sesuai dengan keinginan teman-teman ya. NFC-nya. Tuh, pembayaran nirkotak bisa, akses card juga bisa. Jadi udah bisa multifungsi banget NFC, bukan NFC sekedar baca aja teman-teman ya. Kemudian kita lihat buat skor AnTuTu benchmark-nya biar teman-teman tahu nih. Ya, dapat skor di 240.000 ya, standar Helio G85. Kalau Helio G99 baru dapat skor AnTuTu di 400 ribuan. Nah, CPU dapat di 76.000, GPU dapat 40.000, memori dapat 57.000, dan UX dapat 69.000. Nah, buat performa sih mestinya udah bisa ya buat mengangkat game kayak game PUBG atau game Mobile Legends. Kita coba aja ya apakah bisa. Oh, kita lihat sensornya dulu nih. Maaf nih teman-teman ya, kita lihat sensornya. Ini sensornya ya. Kok ada giroskop? Kayak software ya, bukan hardware sih. Nah, di sini tuh sensornya lebih lengkap. Dari ini ada
cahaya ada ya, karena ada HP Dyson Holding nggak ada cahaya. Sensor orientasi ada, jadi mode Gojek sih udah cukup banget nih. Ada sensor ini, kemudian giro. Apa nih? MediaTek. Software kayak ini ya. Ntar saya coba testing game PUBG ya, kan software nih, bukan hardware. Karena nggak mungkin dong hardware agak segini. Nah, sensor magnet juga ada di sini. Jadi buat ngojek sih ini udah cukup banget teman-teman, apalagi sudah IP rating IP54 dan sensornya juga lengkap. Jadi udah akurat dan cepet lah untuk ininya, ngeclocknya. Oke, kita lanjut ke game ya, game PUBG sama game Mobile Legends. Oke, ini sudah masuk ke game PUBG Mobile. Kita pakai settingan di smooth ultra aja, kemudian style kita pakai realistik. Gironya kita coba aktifin teman-teman ya. Gimana sih gironya? Apakah hardware atau software? Ini hanya software aja ya. Cuma ini lebih baik ketimbang Dyson Holding yang software karena ya pergerakannya masih oke lah menurut saya. Ya walaupun lemot. Kita langsung aja main gamenya. Secara FPS nggak ketemu musuh, dia stabil di 30 FPS teman-teman ya. Kalau ketemu musuh kayaknya bakalan drop jadi mungkin di 20-an FPS. Nih musuh. Ini kita coba hidupin gironya ya. Seperti itu lemot ya, emang nggak berfungsi banget sih secara gironya nih. Karena ini software aja, kalau hardware baru ya. Tapi lumayan oke ya. Vivo sekarang 1,2 juta udah bisa main game PUBG Mobile gitu. Kalau dulu kan ya harus kita beli seri flagship gitu ya baru bisa main game PUBG Mobile. Seri midrange juga. Kalau midrange kan Vivo lumayan harganya. Ya Vivo lumayan oke sekarang ya. X200 aja udah laris banget penjualannya. Walaupun harganya di 20 juta gitu. 20 juta atau 18 juta lupa saya. Ini tuh musuh deh. Ini gironya ya, tuh. Ya, reload. Oke, itu untuk testing game PUBG Mobile. Kita lanjut game kedua dulu ya. Saya mau lanjut main dulu. Kita lanjut ke game kedua, yaitu adalah game Mobile Legends. Nah, kalau dari FPS sih kita lihat rata-rata di 30 FPS ya dapatnya ya. Ya lumayan oke sih ya di harganya. Oke, kita lanjut ke game kedua, yaitu game Mobile Legends. Ini udah masuk ke game Mobile Legends teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya kita pakai settingan ultra aja ya. Untuk di grafis dan untuk frame rate kita dapatnya di tinggi aja. Oke, kita langsung aja masuk ke game Mobile Legends ya. Oke, ini udah masuk ke game Mobile Legends. Nah, untuk FPS-nya sih mentoknya di 60 FPS ya. Seluruh bagian tubuhmu adalah titik lemah. Ya, secara grafis oke-oke aja sih ya. Di harga 1,2 juta rupiah. Ini bagi teman-teman yang pengen HP murah, ini sih solusinya gitu. Ngedrop ke 20 fps tadinya. Pas kena musuh banyak itu malah drop dia. Kalau stabil dia di 60 fps. Waduh, temen nggak ada nih. Ya, ya kayak gitu untuk tes game Mobile Legends ya. Ternyata tadi ada drop aja pas awal game itu. Jadi pas ketemu musuh banyak, habis itu musuh ngeluarin senjata, dia ada frame drop sampai 28 fps. Tapi kalau udah gini stabil di 60 fps. Ya oke lah ya. Apalagi udah turun harga jadi worth it lah untuk dibeli. Itu dulu untuk testing gaming teman-teman ya. Kita lanjut buat pengujian berikutnya adalah di bagian kamera. Dan yang terakhir kita bahas adalah di bagian kamera teman-teman ya. Nah, untuk bagian kamera belakang adalah 50 megapiksel ya, 50 megapiksel, kamera depan di 8 megapiksel. Nah, kita masuk ke UI kameranya.
Nah, untuk kameranya di sebelah kiri ini ada mode malam ya. Cuma ya standar aja, nggak terlalu wow-wow banget, fantastik banget enggak ya. Kemudian ada mode portrait, kemudian ada foto yang bisa zoom 2 kali teman-teman ya. Jadi ada pilihan 2 kalinya. Kemudian video bisa merekam di 1080p di 30 fps, depan dan belakang sama aja ya, 1080p di 30 fps. Kemudian layarnya di sini tuh ada 50 megapiksel ya untuk kalian ngambil gambar yang pengen yang detailnya bagus. Kemudian ada mode panorama, ada dokumen, gerakan lambat yang bisa sampai 720p di 120 fps. Kemudian kalau kita cek lagi di sini tuh ada mode Pro. Ini mode Pro-nya, ISO-nya bisa sampai 3200, kemudian white balance-nya bisa kalian setting juga di sini. Ya, settingannya seperti ini. Gitu. Ya, standar aja sih untuk kamera sih, nggak ada pilihan AI gitu. Nah, kita coba testing kameranya dikit ya, hasilnya tuh seperti ini. Oke, kita ngerekam di Vivo Y18 ya, kita ngerekamnya di 1080p di 30 fps. Nah, untuk fokusnya gimana Bang? Fokusnya oke lah ya teman-teman ya. Dan menurut teman gimana hasil kameranya? Oh ya, di sini tuh nggak ada fitur Ace gitu ya, nggak ada karena ya wajar HP entry level di Vivo emang nggak ada kecuali kalau kalian beli bekas. Untuk detail warnanya sih saya senang aja sih ya, tuh ya. Kita coba fokus dan ini bisa di zoom teman-teman ya. Zoomnya sampai ini masih terus nih. Sampai berapa nih? Sampai 10 kali ternyata teman-teman ya. Cuma ya hasilnya seperti ini. Kita coba lihat ini biar teman-teman tahu. Nih ya, zoom 10 kali. Memang pecah hasilnya teman-teman ya. Jadi jangan dipaksakan. Untuk objek pun nggak kelihatan tulisannya. Itu kita coba lihat apa kelihatan tulisannya. Itu ya. Emang agak berem-berem gitu. Jadi kita kembaliin aja. Ke normalnya. Nah, ini hasilnya. Gimana teman-teman hasilnya? Silahkan komen di bawah ya. Nah, kita coba rekam muka saya biar teman-teman tahu gimana hasil kameranya. Oke, ini kita rekam muka saya, hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri nih objeknya gimana dan hasil rekamannya gimana. Oke, jalan hasilnya seperti ini. Ini kamera belakang ya, belum kamera depan. Kita uji cobanya kamera belakang dulu, baru ntar kita coba kamera depan. Hasilnya seperti ini. Oke, kita rekam objek nih. Nah, gitu dia untuk hasil kamera dari Vivo Y18. Kita coba kamera depannya teman-teman ya. Oke, kita ngerekam kamera depan teman-teman ya, dan kita ngerekamnya standar aja, resolusinya di 1080p di 30 fps. Nah, untuk kamera depannya hasilnya seperti ini. Untuk detailnya mantap juga sih ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau pakai jalan tentunya bakalan bergoncang ya, karena di sini tuh belum ada fitur Ace atau OIS ya. Dia standar banget lah HP entry level. Dan menurut saya sih untuk hasil warnanya lumayan oke. Dan kalau kasih mama sih senang banget ya, karena tone warna ini senang banget. Dan kalau ini saya pakai natural ya, belum disetting pakai beauty atau penghalus itu belum ya. Kalau pakai itu pasti lebih ganteng lagi hasilnya. Nah, itu aja untuk hasil kamera depan dan belakangnya. Kita coba foto sedikit hasilnya itu seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max tentang Vivo Y18 ini. Nah, smartphone ini tuh memiliki RAM yang kecil ya, RAM 4GB dengan internal storage di 64GB, yang mana kalau teman-teman ini pakai buat gaming, geber, install aplikasi yang banyak, nggak bakalan kuat teman-teman ya. HP ini cocoknya buat hadiah ke saudara, ke ibu, bapak gitu ya, yang sekedar buat komunikasi WA, ya buat Facebookan, buat nonton TikTok, ya ini udah cukup banget teman-teman ya. Buat nonton YouTube udah bisa banget, secara performa udah stabil menurut saya Helio G85 ya.
Ya nggak jelek-jelek banget kok, Helio G85 ya masih bagus ya. Cuma ya karena RAM-nya kecil jadi masalah HP ini. Kemudian untuk yang lain sih udah cukup banget, kamera juga udah cukup di harganya, layar juga udah enak, lebih enak ketimbang Transcend Holding yang masih 500 nits, ini udah 800 nits. Kalau dipakai bawah mesin matahari udah enak ya. Itu aja sih pembahasan Gadget Max tentang HP ini. Ya kalau kalian ini jangan dilihat ini ya. Sekarang udah pansel semua, ini masih water tapi oke lah ya, nggak terlalu berpengaruh di bagian pemakaian sehari-hari. Nah, kalau kalian pengen beli Vivo Y18 ini, saya sarankan beli online ya, karena tentunya dapat harga lebih murah ketimbang beli offline, biasanya harganya lebih tinggi lagi 200.000. Kalau kalian pengen beli Vivo Y18 ini, linknya sudah saya taruh di bawah ya, langsung aja meluncur teman-teman. Oke, segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.